5 rahasia mendapatkan 10 juta views dalam waktu singkat di video short. Buat teman-teman yang sekarang lagi mengejar persyaratan monetisasi untuk mendapatkan iklan di video short kalian harus menggunakan waktu kalian semaksimal mungkin dalam waktu 90 hari terakhir atau sama dengan 3 bulan saja. Jadi gunakan waktu kalian untuk memperbaiki video kalian agar di 90 hari terakhir kalian sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 10 juta views dengan waktu yang singkat. Oke, buat teman-teman di sini ada 5 tips yang perlu kalian terapkan agar kalian mencapai target di 90 hari terakhir. Oke, jadi tips yang pertama, bikin tema atau topik entertain atau hiburan. Pastinya teman-teman kalau membuka aplikasi TikTok dan video short di YouTube, pastinya video short dan TikTok itu adalah video pendek yang dimana orang itu ingin mencari hiburan, bukan mencari topik yang serius. Tapi kalau video panjang pastinya ada yang namanya pembukaan ketika kita bikin video. Jadi bikin topik hiburan karena orang itu pastinya kalau ingin membuka TikTok, ingin membuka short, pasti ingin mendapatkan yang namanya hiburan. Jadi teman-teman coba buat tema entertain atau hiburan. Karena di video pendek, short atau TikTok, dia itu menginginkan sesuatu hiburan yang dimana tidak memerlukan yang namanya pembukaan. Jadi buat hiburan atau sesuatu yang langsung ke intinya. Kayak contohnya aja ya, misal di video short atau di TikTok, pasti orang itu kayak nggak perlu pembukaan, kayak langsung endingnya gitu. Kayak contohnya mencetak gol di lapangan sepak bola kayak gitu ya. Jadi kayak langsung ke endingnya, kayak langsung mencetak gol kayak gitu. Jadi kayak hiburan beberapa detik gitu loh. Jadi yang kalian pikirkan adalah aku harus mempunyai beberapa detik ini yang aku gunakan semaksimal mungkin agar orang itu kayak nggak men-skip video aku gitu loh. Jadi buat tema hiburan di video short kalian, karena orang itu pasti akan mencari hiburan di video short, nggak mencari tema yang benar-benar serius. Kalau orang pastinya kalau ini mencari tema yang serius, pasti dia akan larinya ke video panjang guys, kayak gitu ya. Jadi tips yang nomor 2 adalah fokus dengan topik satu dulu. Menurut aku kalau kalian pemula baru terjun di dunia YouTube sebagai content creator di video short, bikin satu tema dulu aja, karena gini ya, supaya YouTube itu bisa membaca traffic video kalian. Orang ini membahas tentang apa sih? Jadi kalau awal-awal aja kalian udah bikin videonya random, terus berikutnya random lagi, itu penonton kebingungan. Sebenarnya channel kalian ini membahas mengenai seputar apa sih? Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian yang pertama bikin video kalian mempunyai video hiburan, pastikan yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 kalian mempunyai video yang sama seperti yang pertama. Jadi jangan random dulu untuk yang awal-awal kalian mengejar 1000 subscribe dan 10 juta views. Kalau awal-awal video kalian udah random, yang hari ini membahas tentang apa, besoknya membahas tentang apa, traffic si YouTube akan kesulitan membaca algoritma kalian. Yang awalnya orang menyukai dan subscribe video kalian karena tema hiburan, besoknya kalian membahas tema yang lain, orang akan kebingungan dan otomatis kalian akan mencari penonton baru. Jadi ciri-ciri channel berkembang adalah channel yang mempertahankan subscribernya sampai seterusnya. Jangan sampai memutus subscriber, karena orang akan pergi di channel kalian ketika kalian itu membuat video yang bener-bener random kayak gitu guys. Dan tips yang ketiga ini penting banget, biasanya sering aku gunakan di video aku ya. Jangan lupa kalian gunakan yang namanya hook atau 3 detik pertama di video kalian supaya penonton tidak skip. Algoritma YouTube membaca ketika di 3 detik pertama orang akan stay di video kalian, pasti video kalian akan disebarluaskan ke 10 orang. Kalau 10 orang itu menonton sampai habis, akan disebarkan lagi ke 100 orang. Kalau 100 orang itu tadi menonton sampai habis, akan disebarkan ke 1000 orang dan sampai seterusnya. Jadi kalau di 3 detik pertama penonton udah skip video kalian, tandanya
penonton itu tidak menyukai video kalian, dan di situ traffic YouTube atau algoritma YouTube tidak akan menyebarluaskan video kalian ke pengguna YouTube yang lainnya. Selain tema kalian udah bagus, pastinya kalian harus menggunakan hook juga di judul kalian. Bikin judul yang bener-bener memancing. Kayak contohnya, makan cabai terbanyak di dunia. Jadi orang itu kayak stay gitu loh, kayak makan cabai terbanyak di dunia. Otomatis orang itu kayak stay di video kalian dan akan stay di 3 detik pertama video pembukaan kalian. Jadi kayak gimana caranya kita mempertahankan 3 detik pertama orang nggak akan skip video kalian. Kalau di 3 detik pertama udah nonton sampai full, otomatis video kalian akan direkomendasikan ke pengguna lainnya. Otomatis kalian dengan gampangnya mendapatkan 10 juta views dalam waktu 90 hari terakhir. Yang nomor 4, jangan pernah bolong bikin konten. Yang namanya konsisten, kalian harus menggunakan waktu semaksimal mungkin dalam waktu 90 hari terakhir, atau sama dengan 3 bulan. 90 hari terakhir, kalian harus menggunakan waktu kalian dengan baik. Kalau misalnya nih, 1 hari kalian bikin konten dengan 3 video, berikutnya kalian juga harus bikin video sebanyak 3 kali. Jadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai 90 hari terakhir kalian usahakan bikin konten dan kalian jadwalkan. Seringkali aku mengingatkan buat teman-teman untuk menjadwalkan video ketika kalian udah bikin konten, supaya terhindar yang namanya lupa ketika bikin atau upload video, guys. Dan yang paling penting adalah penonton akan mengetahui kalau konten kreator ini tayang jam sekian. Itu gunanya untuk menjadwalkan video kalian. Aku percaya buat teman-teman di sini pasti nggak akan kesulitan bikin konten video short dengan durasi jangan panjang-panjang dulu ya. Jadi kalau di awal-awal kalian bikin konten short, buat konten kreator yang sekarang lagi terjun di dunia video short, kalian jangan bikin video short yang panjang-panjang dulu. Jadi si YouTube-nya memiliki atau memaksimalkan di 60 detik panjang di video short ya, yang paling panjang menurutku 60 detik. Tapi di sini kalau aku menggunakan atau memakai video short, di sini aku cukup menggunakan 15 sampai 30 detik video saja. Jadi agar cepat untuk disebarluaskan. Karena kalau video kalian di detik pertama udah membosankan atau sampai 60 detik udah membosankan, orang itu kayak akan skip gitu loh, guys. Jadi maksimalkan 15 detik sampai 30 detik untuk membuat video yang benar-benar siap untuk ditonton dan orang itu akan betah mendapatkan hiburan dari kalian. 15 detik, 30 detik itu nggak lama banget, guys. Jadi kayak lebih sulit video panjang, kayak lebih sulit kayak aku nih ya. Kayak aku bikin video panjang, aku harus bener-bener memikirkan yang namanya tema, judul, terus teks kayak gini ya. Kayak teks kayak gini itu kayak bener-bener aku tulis di buku. Kayak harus bener-bener step by stepnya itu harus bener-bener tertata gitu. Jadi nggak asal ngomong. Jadi kalau kita nanti asal ngomong itu kayak step by stepnya itu kayak keliru gitu, guys. Jadi kalau menurut aku kalian sekarang lagi berjuang di video short itu adalah gampang banget. Karena misal nih ya, satu hari ini satu video itu cuma 15 detik sampai 30 detik aja. Jadi awal-awal jangan yang 60 detik, itu kepanjangan. Karena semakin pendek video kalian durasinya akan semakin mendapatkan jangkauan agar disebarluaskan ke pengguna yang lain. Jadi paham ya, semakin pendek video kalian durasinya akan semakin gampang disebarluaskan ke pengguna yang lain. Kayak gitu. Semakin berulang-ulang orang itu menonton, pastinya kalau kalian nih, contoh ya, kalau kalian membuka TikTok, kalian membuka video short, di situ kan kalau videonya menarik, pastinya kan kalian menonton dengan berulang-ulang ya. Apalagi sampai kamu bisa memancing orang untuk berkomentar di video kalian. Ketika orang berkomentar dan menulis aja, di situ secara tidak langsung video kalian akan terputar dengan sendirinya. Dengan itu video kalian akan terulang-ulang dan akan si YouTube akan mengira bahwa
video ini tuh ditonton berulang-ulang, otomatis kan jam tayangnya kan akan bertambah tuh kalau ditonton berulang-ulang. Nah, berarti video kalian bagus. Kalau video kalian bagus akan direkomendasikan ke yang tadi aku bilang. Pertama, di 3 detik pertama akan disebarkan ke 10 orang, ke 100 orang, dan selanjutnya kalau ditonton lagi akan disebarkan ke 10.000 dan sampai seterusnya. Kayak gitu guys. Itu adalah tips yang nomor 4. Jadi gunakan waktu kalian dalam waktu 3 bulan itu waktu yang semaksimal mungkin. Jangan nunggu nanti kalau bikin konten, kalau kita bikin video, jangan kayak nunggu nanti gitu loh. Maksimalkan 15 detik itu kalian bikin konten yang benar-benar kalian pikirkan tema apa sih yang sebenarnya hari ini lagi diperbincangkan sama orang-orang. Jadi ketika aku langsung bikin video, boom, itu langsung banyak orang yang nonton. Kayak gitu guys. Tapi kalian tuh jangan mempunyai ekspektasi kalau video aku ini pasti banyak yang nonton. Jangan mempunyai pikiran kayak gitu. Kalau kalian upload, kalian lupakan. Jangan pernah memikirkan yang namanya views. Kalau kalian udah memikirkan views, itu kalian belum apa-apa udah stres memikirkan views. Kok video aku sedikit yang nonton? Padahal aku udah effort bikin video. Terus kenapa ya kok tiba-tiba aku bikin video yang bagus tapi malah sepi? Nah, itu kalian lupain aja guys. Kalian bikin aja terus-menerus karena kita tidak ada yang tahu video mana yang akan viral. Kita nggak akan ada yang tahu video mana yang akan meledak viewsnya. Jadi ketika nanti ada video yang viewsnya meledak, pastinya persyaratan kalian akan terpenuhi dengan sendirinya. Kayak gitu guys. Dan yang nomor 5 adalah yang terakhir ya. Banyak orang-orang yang komentar di video aku, Bang, kalau kita nih bikin video short, apakah kita harus bikin video panjang juga? Terus apakah video short akan merusak algoritma video panjang? Kayak gitu kan, banyak orang yang komentar kayak gitu. Katanya kalau kita bikin video panjang, kita nggak boleh bikin video short. Nah, di sini setiap channel itu mempunyai kesehatan akun masing-masing guys. Jadi aku tidak bisa menyarankan, karena kalau kalian tanya nih, mending video short atau video panjang? Nah, itu tergantung kemampuan kalian masing-masing. Kalau kalian mampu di video panjang, ya kalian terjun di video panjang. Kalau kalian mampunya di video short, ya mending kalian di video short aja. Kalau misal aku nih, kalau menurut aku video panjang dan video short digabungkan, apakah boleh? Menurut aku kalau di akun aku itu, alhamdulillah sampai saat ini, itu akun aku tuh masih berkembang dengan baik ya. Walaupun kadang banyak konten kreator kalau video short dan video panjang pasti algoritmanya kebingungan, dan menurut aku itu tergantung kesehatan channel masing-masing. Kalau memang aku bikin video panjang itu view-nya bagus dan video pendek view-nya bagus, ya kenapa enggak aku lanjutin semuanya. Toh di kedua tema tersebut, di kedua video panjang dan di short, aku mendapatkan penghasilan di dua arah. Jadi kenapa nggak aku lakuin semuanya kayak gitu? Tetapi di sini aku nggak menyarankan buat teman-teman ya. Terserah kalian mau bikin video short, mau bikin video panjang, itu terserah kalian. Enaknya kayak gimana itu urusan kalian guys. Tapi aku tidak menyarankan ya untuk digabung. Tapi kalau menurut kalian, channel kalian nih ada video panjang dan ada video short, itu algoritmanya tetap bagus dan penontonnya tetap stabil, kalian lanjutin aja. Tapi kalau nggak stabil, ya kalian nggak usah lanjutin kayak gitu guys. Dan ini adalah 5 tips penting buat teman-teman untuk konsisten di 90 hari terakhir. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mencapai target. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Komentar di bawah nanti buat teman-teman yang mau tanya tentang seputar konten kreator, coba kok tulis di kolom komentar. Contohnya kayak, Bang, coba cek video aku kurang apa dan harus gimana ya untuk mencapai target, kayak gitu ya. Nanti aku balas satu persatu. Oke guys, videonya